Wilayah Kabupaten Subang, secara geografis terletak di bagian utara Provinsi Jawa Barat, dengan batas koordinat yaitu antara 107.031, 1.070.54, bujur timur dan 6.011, minus 6.049, lintang selatan, menyakup 30 kecamatan se-Kabupaten Subang, Jawa Barat, Jumat 04.07.2025. Kabupaten Subang memiliki keanekaragaman budaya, sarana pemerintahan, kesehatan, dengan didukung dengan wilayah geografis untuk pengembangan pertanian, perhutanan, kelautan, juga perindustrian. Karena geografis Kabupaten Subang adanya pegunungan, dataran juga kelautan, Kabupaten Subang sekarang ini, salah satunya adanya gedung museum yang dialokasikan di Gedung Wisma Karya Subang. Menurut Kepala UPTD Museum Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, Hendy Gunawan menyampaikan, Alhamdulillah, Kabupaten Subang sudah memiliki museum, sehingga beberapa peninggalan mulai dari prasejarah hingga modern, untuk prasejarah diantaranya, arkeologi kerajaan Sunda dari masa ke masa, pengembangan Islam, peta perkebunan PT PLN Ciasem, Bupati dari masa ke masa, dan banyak koleksi-koleksi di Museum Kabupaten Subang ini, semua asli dan ada juga replika mulai dari prasejarah dan modern. Museum Kabupaten Subang secara kelembagaan berdiri di bulan Maret tahun 2003 dan launching koleksi di tahun 2021. Kebetulan secara konten dari berbagai sub sudah disertakan menurut data prasejarahnya, ujar Hadi Gunawan, Kepala UPTD Museum Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, Cicai Hendar, mengabarkan. Halo, terima kasih. Perkenalkan saya Hendy Gunawan, Kepala UPTD Museum Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, saya Kabupaten Subang. Sekarang berada di Museum Subang. Ya. Sini kebetulan Subang sudah punya museum. Ada beberapa tinggalan, ada beberapa hal di sini, mulai dari prasejarah sampai modern. Prasejarah ada tinggalan arkeologis, banyak juga dari kerajaan Sunda dari masa ke masa. Terus juga pengembangan Islam, cerita perkebunan PLN Ciasem, dan juga bupati dari masa ke masa. Banyak koleksi di sini, semua asli, ada juga replika, combine dari mulai prasejarah sampai modern. Museum ini secara kelembagaan berdiri di bulan Maret 2003. Kita launching koleksi di tahun 2021. Kebetulan secara konten dari museum sudah disajikan berdasarkan cerita sejarah yang sebenarnya. Jadi tokoh yang menyebarkan agama Islam di Subang itu namanya Arya Longsagopalana. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar situs Nangkabelis di daerah Sagalahera. Nah, ini dipercaya sebagai makamnya Arya Longsagopalana. Ya, ini ada yang menyebarkan agama Islam pertama di Subang. Pusat penyebarannya di daerah Sagalahera. Makanya ya ada ya Pak, Sagalahera. Nah, Bapak Arya Longsagopalana ini ada keturunan dari Bang Siliwangi, itu ada silsilah Iya, ini Bapak ini patung Mr. Hopland ya. Mr. Hopland ini yang memiliki perusahaan namanya PNTLN Lamanukan NC Assembled. Nah, perusahaan itu masa kejayaannya adalah pada masa Mr. Hopland ini. Ini patungnya terbuat dari perunggu asli. Ini dibuatnya tahun 1817. Dibuat dari ini ada 1878. Nah, ini ada ininya. Ini nama pembuat patungnya di Brussel, Belgia 1878. Dibuatkan 1878. 1878. Ya. Ini siapa namanya nih? Ini Mr. Hopland. Iya, ini ada peninggalan single karena dulu para petinggi-petinggi PNTLN senang berolahraga juga. Dan gedung ini dulunya namanya adalah Gedung Soviet, tempat hiburan para petinggi PNTLN. Jadi tidak sembarang orang yang bisa masuk sini, hanya petinggi-petinggi saja. Dan kantor besarnya yang sekarang dulunya jadi Hotel Subang Plaza.
yang sekarang terbengkalai itu dulu namanya adalah kantor besar PNTL. Seperti itu. Nah, kalau batu sirat Tanjung Siang. Nah, ini ada baju Demang Bintang. Sekarang baru, sekarang ceritakan sekarang. Cepat. Boleh. Ini ada baju dinas seorang Demang Bintang. Ya. Nanti baju Eka ikat kan ikat masuk. Ini asli Bapak. Maunya. Ini asli ya? Iya. Ini pakaian zaman Demang Bintang. Kademangan. Iya. Tahun berapa? Ini ada yang tahun 1902. Aslinya. Nama aslinya Pak. Aslinya Raden Mas Martabat Kesarikan. Nah, ini Nah, sekarang ini masuk ke perjuangan. Nah, ini ada pertempuran di Cisepan Tanjung Siang ya. Iya, ini di mana pasukan Siliwangi setelah melakukan long march disergap di Cisepan Tanjung Siang, maka terjadi pertempuran. Bahkan sekarang ada kan ya monumen perjuangannya di daerah Cisepan. Cisepan ya, Cisepan. Cisepan Tanjung Siang. Iya. Nah, ini ya orang Karawang, apa? Halo. Nah, ini ya pasukan kita ini bergabung dalam pasukan Siliwangi gitu. Kalau fotonya gitu itu di Gambarannya. di daerah Cisepan ya Desa Cikandu ya. Iya, di Desa Cikandu. Kecamatannya sih Bang ya, sekarang mah ke bawah ke Namanya Tanjung Siang. Tanjung Siang, kecamatan. Iya. Tanjung Siang. Kecamatan Tanjung Siang. Siap, lalu. Yang dipimpin oleh Amokura ya. Nanti di sana ada ceritanya. Nah ini Nah, kalau ini adalah alat tradisional untuk membuat kain, namanya tenun kentreng. bahan bakunya dari Kalau untuk kainnya ini kalau zaman dulu bisa dari bunga kapas. ya. Nah, ini bisa membuat kainnya bukan kain untuk pakaian, tapi karembo ataupun kain kapas. Sarung lah gitu ya. Iya. Nah, ini kenapa namanya tenun kentreng? Karena ini ada setiap tenun itu ada bunyinya ngentreng. Jadi kentreng, jadi namanya tenun kentreng. Iya. Senjata-senjata peninggalan masa peperangan itu ada dorlok, ada pedang juga bekas pertempuran di Cisepan, ada samurai, ini juga ada tombak eyang. Hati-hati ya Bapak Ibu, ini dapat Pura di Reja atau kita kenal. Ini terangkan ini. Sak ini kata di sini. Ini foto Amapura bola-bola. Bapak Ibu, seperti yang kita tahu ya, di Subang itu ada pejuang kemerdekaan yang sangat terkenal, yaitu namanya Raden atau kita kenal dengan Bapak Amapura. Ini yang melakukan long march ya, Nah, ini yang melakukan long march ya selama berapa tahun. Nah, akhirnya pasukan Siliwangi itu tadi ya ada kaitannya dengan pertempuran yang di Cisepan, disergap di daerah Tanjung Siang. Terkenal tahun 60-an namanya Siti Fatimah. Ya, Saya menggunakan klon yang mengekspor ke bahkan pernah diundang karena kita tidak punya ingin mendirikan sekolah. Nah, akhirnya tanah yang jadi wakaran itu dibangun sekolah. Ada di daerah Jalan Dagang namanya SD Fatimah. Nah, ini naskah dari daun lontar. Kan zaman dulu ya sebelum ada kertas, memanfaatkan kulit hewan dan daun lontar. Iya. Nah, seperti ini Bu daun lontar. Naskah ya? naskah Islam. Daun lontar ya? Daun lontar. Kalau daun singkong nanti dimakannya. Ini ibu Al-Quran yang terbuat dari kulit hewan. Ini adalah tulisan Sanskerta yang terbuat dari daun lontar dan bahasanya itu Sunda kita. Karena ada beberapa pelajar TNI prinsipnya dia ahli sejarah bisa bahasa ini harus saya orang sini. Karena banyak pandai besi ya. Nah, mereka membuat karya ini sebagai golok terpanjang. Orangnya segede gimana ya? Ini bukan untuk digunakan, ini hanya karya
Oh, entah. Ya.